Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa ya, belum tekan tombol like, bantu Mimin ya. Tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1275. Berlututlah, semua orang di lapangan terkejut. Mereka tidak menyangka Kaisar Tianzong akan tiba-tiba bergerak. 2 lawan 1. Dia ingin membunuh bocah pendekar pedang yang ada di depannya itu secara langsung tanpa memberinya kesempatan sedikitpun. Harus dikatakan bahwa sungguh tercela bagi raja negeri ini untuk melakukan hal seperti itu. Ditambah dengan cara dia memperlakukan Tian Chen sebelumnya, banyak menteri sekarang merasa jijik dengan Kaisar Tianzong. Saat Tian Chen melihat Kaisar Tianzong beraksi, matanya tiba-tiba memerah karena marah dan tanpa sadar dia ingin menyerbu ke depan, tetapi ditahan oleh permaisuri Qin. Pada saat ini, mata Ye Guan di kejauhan tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Budidaya dipulihkan, segelnya terangkat, Ye Guan menebas dengan pedangnya dengan ganas. Ledakan, dalam sekejap, Kaisar Tianzong dan Wu Zhuguo terpotong dan terlempar ribuan kaki jauhnya. Pada saat yang sama, aula istana hancur. Bukan hanya aula, tetapi seluruh istana hancur menjadi debu. Kekuatan pedang sangat mengerikan. Semua orang membeku di tempat seperti patung tanah liat atau ukiran kayu, menatap Ye Guan yang memegang pedang patah dengan rasa tidak percaya. Ketika Pei Sisen melihat pemandangan ini, hatinya tiba-tiba menegang dan tanpa sadar dia ingin melarikan diri. Tetapi sesaat kemudian, dia berhenti. Tak jauh dari situ, kata samar, Tao, muncul di antara kedua alis Ye Guan. Segel jalan jahat telah muncul. Ledakan, kekuatan jahat yang mengerikan dengan gila-gilaan menekan napas dan jiwa Ye Guan. Rasa sakit dari kedalaman jiwanya membuat ekspresi Ye Guan terdistorsi. Selain itu, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya berdarah samar, yang membuatnya tampak sangat menakutkan. Ye Guan berjalan perlahan ke arah Kaisar Tianzong dan Wu Zhuguo sambil memegang pedang di tangannya. Pada saat ini, sinar merah terus memancar dari tubuhnya. Itu bukan kekuatan garis keturunannya, tetapi kekuatan Kaisar Fan Zhao. Kekuatan itu terus-menerus menekannya. Ekspresi Ye Guan sangat ganas, dan dia dengan gila melepaskan niat pedangnya untuk melawan kekuatan jahat yang mengerikan itu. Sangat sulit, tetapi pada saat ini, dia harus bertahan. Ye Guan mendongak ke arah Kaisar Tianzong dan Wu Zhuguo di kejauhan, dan ketika dia melihat sepasang mata merah, wajah mereka berubah. Baru saja, pedang Ye Guan telah menebas mereka berdua dengan paksa hingga puluhan ribu kaki jauhnya. Lengan kanan Kaisar Tianzong, yang memimpin, langsung terpotong. Bukan hanya dia, tetapi sepasang pelindung lengan yang dikenakan Wu Zhuguo di kedua tangannya juga benar-benar retak saat ini. Kekuatan pedang itu membuat mereka berdua tercengang. Dia tidak baik-baik saja. Pada saat ini, Kaisar Tianzong yang memimpin, menatap Ye Guan, dia tampaknya ditekan oleh sesuatu. Wu Zhuguo mengerutkan kening. Pada saat ini, ada kekuatan mengerikan lain di tubuh Ye Guan. Kekuatan itu diarahkan pada Ye Guan, menekan niat pedang dan kekuatan darah di dalam dirinya. Kaisar Tianzong segera berkata, "Ambil tindakan." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan menghilang di tempat, menuju langsung ke arah Ye Guan. Wu Zhuguo ragu-ragu sejenak, lalu bergegas maju. Meski bertarung 2 lawan 1 agak tidak terhormat, dia tidak peduli saat ini. Bunuh dahulu, bicara kemudian, keadaan Ye Guan saat ini sangat tidak stabil. Karena niat pedangnya, kekuatan darahnya, dan jiwanya semuanya ditekan dengan gila-gilaan oleh kekuatan jalan jahat ini. Semakin dia melawan, semakin besar tekanan yang dialaminya, dan semakin menyakitkan yang dirasakannya. Pada saat ini,
Wu Zuguo dan Kaisar Tianzong telah bergegas menghampirinya. Ye Guan tiba-tiba mengangkat kepalanya, melangkah maju, dan menebas dengan pedang di kedua tangannya. Ledakan, cahaya pedang merah darah sepanjang 10.000 kaki menyapu, dan hanya dalam sekejap, Kaisar Tianzong dan Wu Zuguo sekali lagi terhempas. Dalam proses terbang, sepasang lengan Tian Longzu di lengan Wu Zuguo meledak inci demi inci. Ketika dia benar-benar berhenti, tubuhnya juga langsung terciprat, hanya menyisakan jiwanya. Ketika Kaisar Tianzong berhenti, ada cahaya keemasan samar yang melindungi tubuhnya. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata dia dilindungi oleh baju besi emas gelap. Baju zirah naga leluhur, ini adalah artefak terkuat dari dinasti Tianmu selain segel naga leluhur dari leluhur pendiri. Namun, pada saat ini, retakan yang tak terhitung jumlahnya telah muncul pada armor naga leluhur yang mengerikan ini. Pada saat ini, Kaisar Tianmu benar-benar terkejut. Siapa sebenarnya pemuda di hadapanku ini? Bukan hanya dia. Pada saat ini, semua orang kuat dinasti Tianmu di lapangan benar-benar tercengang. Siapakah sebenarnya orang ini? Kapan monster yang begitu mengerikan muncul di peradaban kosmik tingkat ke-9? Pada saat ini, wajah Ye Guan telah berubah sangat mengerikan. Dia menahan rasa sakit yang tak manusiawi. Kekuatan jalan jahat tidak hanya menekannya, tetapi juga menyerang pikirannya, mencoba menghancurkannya sepenuhnya. Dia kesulitan untuk menolaknya, namun, dia harus bertahan. Tidak jauh dari sana, di samping Pei Sisen, utusan istana Yue melihat pemandangan ini dan buru-buru berkata, Pei Sisen, Ye Guan sedang dalam kondisi lemah saat ini. Jika kamu bertindak, kamu akan dapat membunuhnya. Pei Sisen tiba-tiba menoleh ke arah utusan istana Yue, kemarilah. Utusan istana Yue sedikit bingung, tetapi dia tetap menghampiri. Kemudian, Pei Sisen datang dan menamparkan wajahnya. Wah, sebelum utusan dari istana Yue bisa bereaksi, dia terlempar dan akhirnya jatuh dengan keras ke tanah. Utusan istana Yue tercengang oleh tamparan itu. Dia menatap Pei Sisen dengan tak percaya. Pei Sisen. Pei Sisen menatapnya dengan dingin. Apakah kau mengajariku cara melakukan sesuatu? Utusan istana Yue. Pei Sisen mengabaikan utusan istana Yue dan menoleh untuk melihat Ye Guan di kejauhan. Memang ada yang salah dengan Ye Guan saat ini, tetapi dia tidak cukup bodoh untuk mengambil tindakan. Seberapa kuatkah Dewa Jiuzu, Dewa Brahma, Zudao dan orang-orang kuat lainnya? Tapi orang ini masih hidup, dia tidak menyangka dia bisa membunuh orang di depannya. Dugaannya sendiri adalah bahwa Ye Guan dan orang-orang besar itu terlibat dalam semacam pertikaian mengenai kekuatan besar, dan ini jelas bukan sesuatu yang dapat melibatkan pelayan kecil seperti dia. Meskipun mereka masih menjadi rival, bukan berarti mereka harus bertarung sampai mati. Seringkali, orang harus mengenali identitas mereka sendiri dan belajar melindungi diri mereka sendiri. Setelah pemukulan terakhir kali, dia sekarang jauh lebih berhati-hati dalam tindakannya. Pei Sisen siap menunggu dan melihat apakah dinasti Tianmu masih punya kartu lain. Baginya, siapapun yang menang dalam pertarungan antara Ye Guan dan dinasti Tianmu, itu akan baik untuk kuil penciptaan. Pada saat ini, Ye Guan, yang sedang berjuang menahan sakit di kejauhan, tiba-tiba perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Kaisar Tianzong dan Wu Zuguo. Ada lautan darah di matanya. Ye Guan tiba-tiba menghilang dari tempat itu. Wajah Wu Zuguo berubah drastis dalam sekejap. Tiba-tiba dia melangkah maju dan mengepalkan tangannya. Dalam sekejap, aura mengerikan tiba-tiba melesat dari tubuhnya ke langit. Dalam sekejap, tanda jalan muncul di langit. Kemudian, tekanan misterius tiba-tiba bergulir dari langit. Tanda jalan tertinggi peradaban kosmik tingkat 9. Pada saat ini,
Wu Zuguo langsung menggunakan kartu truf terakhirnya untuk berkomunikasi dengan jalan terkuat dan tertinggi di sini dan meminjam kekuatan jalan tersebut. Ledakan, saat sebuah kekuatan mengerikan menyerbu masuk, aura Wu Zuguo tiba-tiba membumbung tinggi, dan pada saat ini, pedang Ye Guan pun tiba. Ada kilatan ganas di mata Wu Zuguo, dan dia melancarkan pukulan dengan ganas. Kekuatan pukulan ini lebih dari 10 kali lebih besar dari yang sebelumnya. Kekuatan Tao, aura kuat yang dipancarkan oleh pukulan ini sama sekali tidak lebih lemah dari kekuatan pedang yang dilepaskan oleh Ye Guan. Tentu saja, itu juga terkait dengan fakta bahwa Ye Guan sedang tertekan saat ini, karena dia harus menggunakan sebagian besar kekuatannya untuk melawan kekuatan penyegel jahat di tubuhnya. Ledakan, begitu kekuatan keduanya bersentuhan, gelombang kejut energi pedang yang mengerikan menyebar secara langsung, dan formasi yang melindungi seluruh istana langsung hancur. Kemudian, seluruh istana hancur. Ye Guan dan Wu Zuguo mundur dengan kasar pada saat yang sama. Saat Ye Guan mundur, Kaisar Tianzong melihat kejadian ini dan langsung menyerbu ke arah Ye Guan, siap membunuhnya. Dari kejauhan, Ye Guan melihat Kaisar Tianzong menyerbu ke arahnya. Dia mengayunkan pedang patah King Xuan dengan ganas. Wah, Kaisar Tianzong terpotong ribuan kaki. Dan begitu dia berhenti, armor naga leluhur di tubuhnya hancur. Tidak hanya itu, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Melihat pemandangan ini, wajah Kaisar Tianzong langsung menjadi sangat jelek, dan pada saat yang sama dia sangat ketakutan. Kalau saja bukan karena zirah naga leluhur, pedang Ye Guan tadi sudah cukup untuk membunuhnya dengan satu serangan. Mengapa pedang pemuda ini begitu menakutkan? Di kejauhan, Ye Guan juga merasa tidak nyaman setelah berhenti. Setelah menerima kekuatan Dao Agung di sini, kekuatan Wu Zuguo meningkat terlalu mengerikan. Sekarang dia harus melawan kekuatan Kaisar Fan Zhao. Oleh karena itu, kondisinya sangat tidak stabil. Wu Zuguo juga menyadari hal ini saat ini. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Di langit itu, muncul jalan misterius yang penuh tekanan. Jalan tertinggi peradaban kosmik tingkat ke-9. Bagi orang-orang yang sangat berkuasa di peradaban kosmik tingkat 9, ia bagaikan dewa bagi mereka. Wu Zuguo tampak saleh dan berkomunikasi dengan jalan yang paling kuat di sini lagi. Dia menginginkan lebih banyak kekuatan Tao. Ketika mereka mencapai level mereka, mereka sebenarnya adalah juru bicara Dao tertinggi di dunia dan dapat memperoleh kekuatan Dao yang mengerikan. Tentu saja, mereka harus mengikuti Dao dan mempertahankan Dao terlebih dahulu. Perbedaan antara orang kuat dan lemah di alam transformasi Dao didasarkan pada siapa yang dapat memperoleh kekuatan Dao lebih besar. Sederhananya, dalam peradaban kosmik tingkat ke-9, jalan tertinggi adalah tuannya, dan ia menyeimbangkan segala sesuatu di dunia. Orang-orang di bawah dapat saling bertarung dan membunuh. Tetapi selama mereka tidak menentang jalan tersebut, ia tidak akan peduli dengan Anda. Sebaliknya, untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan jalan tersebut, kekuatan-kekuatan teratas ini akan berusaha lebih menyenangkan mereka. Tuhan yang sejati memilih untuk melawan jalan tersebut pada waktu itu karena dia tidak ingin menyenangkan apa yang disebut jalan tertinggi di dunia ini. Karena itulah dia berkata, jika kamu taat, kamu akan menjadi budak. Jika kamu melawan, kamu akan menjadi orang suci. Pada saat ini, Ye Guan di kejauhan tiba-tiba meraung, dan cahaya darah tiba-tiba melesat ke langit dari tubuhnya. Kekuatan darah, pada saat ini, wajah Ye Guan berubah. Dia tahu bahwa dia harus mencobanya. Kalau tidak dia akan menjadi sangat pasif. Karena pada saat ini dia mengandalkan tekadnya sendiri untuk melawan segel jahat itu. Dan dia sendiri tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Dan dia mungkin akan pingsan di saat berikutnya.
Tentu saja, ada alasan lain mengapa ia dapat menahan segel jahat itu untuk sementara waktu dengan tekadnya, yaitu, setelah ia berkultivasi ulang, kekuatan dan kekuatan mentalnya jauh lebih kuat daripada saat ia tidak berkultivasi sama sekali. Alasan mengapa ia tidak memiliki kekuatan untuk menahan segel jahat pada saat itu adalah karena ia tidak memiliki kultivasi sama sekali. Dengan segenap kekuatannya, 3 garis keturunan di tubuhnya berhasil menembus segel jalan jahat untuk sementara waktu. Kemudian, Ye Guan melesat ke langit dan menebas tanda jalan besar itu dengan pedangnya. Ledakan di bawah tatapan semua orang. Tanda Dao tertinggi sebenarnya telah dihancurkan oleh pedang Ye Guan. Dalam sekejap, tanda Dao besar berubah menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar. Melihat pemandangan ini, semua orang di lapangan tercengang. Serang Tanda Avenue, bukankah ini sama saja dengan pemberontakan terbuka? Wu Zuguo benar-benar bingung pada saat ini, semua bekas jalan itu hancur. Apakah orang ini melawan arus? Setelah menghancurkan tanda Dao besar dengan satu pedang, Ye Guan memanfaatkan fakta bahwa kekuatan garis keturunannya belum disegel, dan tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menyerbu ke depan Kaisar Tianzong. Wajah Kaisar Tianzong berubah drastis dalam sekejap, dan tepat saat dia hendak melawan, tekanan garis keturunan dan tekanan pedang yang mengerikan langsung menekannya di tempat. Kemudian, pedang yang patah itu menusuk alisnya dan memakunya di tempat. Sebelum semua orang bisa bereaksi, Ye Guan tiba-tiba menjambak rambut Tian Zongdi dan menyeretnya ke depan Tian Chen seperti anjing mati. Berlututlah. Celepuk. Kaisar Tianzong ditekan oleh kekuatan yang kuat dan menekuk kakinya dan berlutut di depan Tian Chen. Ye Guan berjalan ke arah Tian Chen yang masih kebingungan, menepuk bahu Tian Chen dengan tangannya yang gemetar, dan berkata dengan lembut, "Saudaraku, lihatlah, menjadi seorang kaisar adalah hal yang sangat sederhana." Terjadi keheningan total antara langit dan bumi. Bab 1276, Persetan dengan semuanya, Kaisar Tianzong berlutut. Semua orang di lapangan memandang Kaisar Tianzong yang berlutut di kejauhan seolah-olah mereka adalah patung tanah liat atau ukiran kayu. Pada saat ini, mereka hanya merasa bahwa otak mereka tidak cukup. Pertama, segel Dao hancur, dan sekarang Kaisar Tianzong terpaksa berlutut. Siapa anak laki-laki ini? Mengapa kekuatannya begitu menakutkan? Pada saat ini, banyak orang kuat dari dinasti Tianmu mulai merasa takut, karena kekuatan bertarung pemuda ini sangat mengerikan. Pasti ada kekuatan yang sangat besar di balik orang semacam ini. Para menteri dinasti Tianmu merasa takut semakin mereka memikirkannya. Di kejauhan, Wu Zuguo menatap Ye Guan dengan tatapan serius dan sedikit ketakutan di matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Guan akan berani menyerang tanda Dao besar, dan dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Guan benar-benar akan menghancurkan tanda Dao besar dengan satu pedang. Tanda jalan, ini adalah surga tertinggi. Menyerang Dao surgawi tertinggi berarti menentangnya. Apakah anak ini gila? Ia pernah berkata bahwa takdirku ada di tanganku sendiri, dan ia bertekad untuk melawan kehendak surga. Namun, saat ia menjadi semakin kuat, ia menyadari betapa konyolnya pikiran-pikirannya sebelumnya. Terutama saat ia mencapai alam dewa, ia menyadari betapa mengerikannya jalan surga. Melawan keinginan surga, aku bisa membunuhmu dalam semenit. Pada saat itu juga, dia tidak lagi memiliki pikiran untuk melawan kehendak langit. Demi mendapatkan lebih banyak kekuatan, dia hanya bisa memilih untuk mengikuti arus. Namun, harus saya katakan, sungguh baik jika mengikuti arus, karena saat Anda berada di jalur kultivasi, seseorang akan membukakan pintu belakang untuk Anda. Wu Zuguo melirik Ye Guan dari kejauhan.
Dia tahu bahwa dari manapun pemuda ini berasal, semuanya sudah berakhir sekarang. Bahkan jika peradaban kosmik level 10 datang, mereka tidak dapat menyelamatkan pemuda ini. Orang yang paling tenang dalam adegan itu adalah Pei Sisen. Dia sama sekali tidak terkejut bahwa Ye Guan menghancurkan tanda Dao Agung dengan satu pedang. Karena dia telah melihat Ye Guan dalam kondisi yang paling menakutkan. Dia juga tidak terkejut bahwa Ye Guan berani menebas tanda Dao Agung. Orang ini bahkan berani melawan Dao leluhur. Apalagi Dao surgawi dari peradaban tingkat 9 ini. Orang yang paling bingung saat ini adalah Tian Chen. Melihat ayahnya berlutut di depannya. Awalnya dia terkejut, lalu merasa rumit, dan akhirnya sedikit senang. Suatu ketika, lelaki paruh baya di depannya bagaikan dewa di hatinya, membuatnya takjub. Tetapi saat pria ini mencoba merebut energi naganya, ia menyadari bahwa apa yang disebut hubungan ayah anak adalah hal yang menggelikan. Jelaslah bahwa pihak lain telah lama menginginkan energi naganya, tetapi dia belum menemukan alasan yang masuk akal. Pada saat ini, semua rasa frustrasi dan marah di hatinya lenyap tanpa jejak saat Kaisar Tianzong berlutut. Pada saat ini, Kaisar Tianzong yang berlutut mengepalkan tinjunya, wajahnya berubah karena ganas, matanya merah, dan tubuhnya gemetar tak terkendali karena marah. Dia adalah Kaisar Dinasti Tianmu, tetapi sekarang dia berlutut di sini, dan di depan putranya sendiri. Sungguh memalukan, sungguh memalukan. Pada saat ini, Permaisuri Qin tiba-tiba melangkah maju dan memotong tenggorokan Kaisar Tianzong dengan pisau. Tertawa, kepala Kaisar Tianzong langsung melayang keluar. Saat kepalanya melayang, matanya terbelalak karena tak percaya. Bukan hanya dia, semua orang di lapangan tercengang pada saat ini. Termasuk Tian Chen. Tian Chen menoleh ke arah Permaisuri Qin dengan heran. Permaisuri Qin tidak menunjukkan ekspresi apapun dan tetap diam. Dia tahu betul bahwa keadaan telah berkembang sampai titik ini dan tidak ada seorang pun yang punya jalan keluar. Kaisar Tianzong harus mati, tetapi tidak dapat dibunuh oleh Tian Chen. Jika tidak, Tian Chen akan menanggung stigma pembunuhan ayah di masa depan. Karena itu, dia berdiri. Setelah membunuh Kaisar Tianzong, Permaisuri Qin segera mengeluarkan cincin penyimpanan Kaisar Tianzong dan energi naga di tubuhnya. Ia berjalan ke Tian Chen dan menyerahkan energi naga leluhur kepada Tian Chen. Tian Chen mengambil energi naga tersebut, dan energi itu segera menyatu ke dalam tubuhnya. Permaisuri Qin menoleh ke arah Ye Guan. Ketika dia melihat Ye Guan, dia tercengang. Pada saat ini, Ye Guan tampak sangat ketakutan, seolah-olah dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Wajahnya berubah dan mengerikan. Tubuhnya bergetar tak terkendali, dan pembuluh darahnya terus berfluktuasi seolah-olah akan meledak. Cara yang jahat. Ye Guan memang sedang merasakan sakit yang amat sangat saat ini, karena dia mati-matian menahan kekuatan penyegel jalan jahat, dan kini dia sedang beradu kekuatan dengan Kaisar Fan Zhao. Dia dalam posisi yang kurang menguntungkan, sekarang dia bertahan dengan tekadnya yang kuat. Tian Chen juga menyadari ada yang tidak beres dengan Ye Guan. Dia segera berdiri dan berjalan ke sisi Ye Guan. Sambil berkata dengan suara gemetar, "Kakak Ye." Ye Guan tidak menjawab. Dia memegang pedang King Xuan erat-erat di tangan kanannya dan tubuhnya bergetar hebat. Tian Chen ingin mengatakan sesuatu. Tetapi Ratu Qin tiba-tiba berkata, "Ayo kita bawa dia pergi." Setelah mengatakan itu, dia hendak melangkah maju untuk membantu Ye Guan. Tetapi pada saat ini, suatu kekuatan misterius mengalir deras seperti air bah dari langit berbintang di atas kota Tiandu. Semua orang mendongak. Saya melihat awan-awan di langit tiba-tiba hancur sedikit demi sedikit, kemudian tekanan tak terlihat menyapu ke bawah, seolah-olah langit runtuh, dan langit serta bumi menjadi ilusi pada saat ini.
Jalan tertinggi dari peradaban kosmik tingkat 9. Semua orang di lapangan terkejut. Ekspresi Wu Zuguo menjadi lebih serius dari sebelumnya. Meskipun dia dapat berkomunikasi dengan Dao Surgawi tertinggi di sini, dia belum pernah melihat Dao Surgawi tertinggi ini. Sekarang setelah dia merasakan tekanan mengerikan dari Dao Surgawi ini, dia menyadari betapa mengerikannya Dao Surgawi ini. Sedikit tekanan saja sudah cukup untuk membuat jiwanya bergetar. Tentu saja, ini ada hubungannya dengan fakta bahwa ia mengikuti Tao, karena kekuatannya berasal dari Tao Surgawi tertinggi ini. Pei Sisen mengangkat kepalanya dan menatap langit. Jalan surgawi tertinggi tidak muncul. Sebaliknya, yang muncul hanyalah kehendak jalan surgawi tertinggi. Sekalipun itu hanya sekedar kemauan, tekanan yang ada sudah begitu mengerikan. Pei Sisen tiba-tiba merasa sedikit takut, karena dia mendapati bahwa meskipun kehendak Dao Surgawi tertinggi sangat kuat, jauh di lubuk hatinya dia merasa bahwa itu hanya. Tak lama kemudian, dia mengerti. Setelah melihat Zudao bertarung dengan orang-orang kuat yang tak tertandingi seperti Kaisar Fan Zhao dan Master Sekte Jing, keadaan pikirannya telah berubah. Ketika dia melihat kehendak Dao tertinggi, dia secara tidak sadar akan membandingkan Dao tertinggi dengan orang-orang itu alih-alih membandingkannya dengan dirinya sendiri. Dibandingkan dengan orang-orang itu, Supreme Avenue ini benar-benar hanya itu. Namun jika Anda membandingkan diri Anda dengan saya, ini seperti sebagian orang di dunia sekuler. Setelah melihat terlalu banyak jutawan melalui beberapa platform, mereka secara tidak sadar akan berpikir bahwa jutawan memang seperti itu. Menyadari perubahan dalam kondisi pikirannya, Pei Sisen segera menenangkan diri dan memeriksa batinnya untuk mengenali dirinya sendiri. Di kejauhan, di samping Ye Guan, wajah Tian Chen dan Ratu Qin langsung memucat seperti kertas saat mereka melihat kehendak Dao yang agung. Mereka secara alami juga tahu tentang jalan tertinggi ini, yang merupakan dewa peradaban kosmik tingkat ke-9. Kini keinginan Dao Agung telah datang. Tian Chen menoleh dan menatap Ye Guan. Saat ini, Ye Guan masih sangat tidak stabil dan tekadnya hampir runtuh. Tekanan yang berasal dari kehendak Dao Agung menjadi semakin kuat. Tiba-tiba, seberkas cahaya ilahi dari Dao Agung turun dari langit dan jatuh langsung ke arah Ye Guan. Patah, saat cahaya ilahi jalan besar itu jatuh, ruang dan waktu langit dan bumi tidak dapat lagi menahannya pada saat ini, dan mulai hancur dan musnah sedikit demi sedikit. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba mendongak, dan pada saat berikutnya, dia menghentakkan kaki kanannya dengan keras, lalu berubah menjadi cahaya pedang yang melesat ke langit. Berdengung, suara pedang itu terdengar, menghancurkan ruang dan waktu di sekitarnya. Di bawah tatapan semua orang, Ye Guan menabrak cahaya suci Avenue dengan keras. Ledakan, hanya dalam sekejap, cahaya pedang dan cahaya dewa jalan raya tiba-tiba meledak dari langit, menyelimuti langit dan matahari. Kekuatan sisa dari kedua kekuatan itu menyapu segalanya bagai gelombang, membuat banyak sekali pembangkit tenaga listrik dinasti Tianmu di sekitar ketakutan dan mundur dengan keras. Setelah berhenti, semua orang menatap ke langit, dan melihat Ye Guan berdiri dengan gagah sambil memegang pedang patah di tangannya. Cahaya merah samar terpancar dari tubuhnya. Sama seperti sebelumnya, ekspresi Ye Guan masih ganas dan mengerikan, dan tubuhnya gemetar terus-menerus. Dan di hadapannya, aura kemauan jalan agung itu mengalir deras bagai air pasang, dan semua orang merasakan murkanya. Amarah, seseorang benar-benar berani menyerangnya secara terbuka. Tahukah kamu? Ia selalu menjadi eksistensi seperti dewa dalam peradaban kosmik tingkat 9 ini. Bahkan para penguasa tertinggi memperlakukannya seperti seorang ayah. Namun kini,
ada yang berani menentangnya dan mengambil tindakan terhadapnya. Ledakan, kehendak tak kasat mata dari Dao besar tiba-tiba meledak dengan aura yang mengerikan, yang menyapu langsung ke arah Ye Guan. Tekanan kuat dari Dao besar muncul di antara langit dan bumi, menyebabkan semua orang di sekitarnya gemetar. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba meraung, dan saat berikutnya, dia bergegas maju dengan pedang King Xuan di tangannya. Dalam sekejap, cahaya pedang setinggi 1000 kaki merobek langit dan menyapu semuanya. Ledakan-ledakan, antara langit dan bumi, suara ledakan terus bergema. Semua orang menatap langit. Pada saat ini, langit telah berubah menjadi lautan energi pedang, dan di lautan energi pedang itu, ledakan terus terdengar. Ayo kita lakukan. Melihat pemandangan ini, orang-orang kuat dinasti Tianmu saling memandang dengan bingung. Orang ini benar-benar menentang keinginan surga. Wu Zuguo menatap lautan energi pedang di langit dan melihat bahwa Ye Guan benar-benar bertarung melawan kehendak Dao yang agung. Pada saat ini, dia ketakutan dan sedikit bingung. Di dunia ini, masih ada orang yang tidak takut pada Dao tertinggi. Ledakan, pada saat ini, lautan energi pedang di langit tiba-tiba hancur, dan kemudian, di bawah tatapan semua orang, cahaya pedang menebas dengan keras kehendak Dao yang agung. Wah, kehendak jalan itu bergetar hebat, lalu meledak secara langsung. Melihat kejadian ini, Pei Sisen menyipitkan matanya, orang ini telah membuat keributan besar. Kehendak Dao agung turun. Meskipun itu bukan tubuh aslinya, itu juga mewakili Dao agung. Orang ini memotongnya menjadi beberapa bagian, yang tidak diragukan lagi menyatakan perang terhadap Dao agung tertinggi dari peradaban kosmik tingkat ke-9. Pada saat ini, sebuah suara kuno dan penuh perubahan tiba-tiba terdengar perlahan dari alam semesta dan bintang-bintang. Mereka yang menentang jalan, beraninya kamu. Di langit, Ye Guan perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman alam semesta. Kehendaknya dengan panik melawan kekuatan penyegelan Kaisar Fan Zhao. Dia memegang pedang King Xuan yang patah dan mengarahkannya langsung ke kedalaman langit berbintang. Dia berkata dengan suara yang galak, "Lepaskan kepala ibumu. Kemarilah. Kemarilah. Aku akan membunuhmu." Sial, aku tidak peduli dengan apapun. Persetan dengan jalan itu, persetan dengan ketertiban, persetan dengan semuanya, bertarunglah sepuasnya, bunuh sepuasnya, bersambung.